kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini kita pilih kartu ya. Video pilih kartu kali ini adalah tentang pembelajaran di tahun 2020 ya. Karena kita sudah benar-benar di penutup tahun 2020 dan apa yang harus Anda semua lakukan ya yang memilih PAL ini di 2021 supaya jadi lebih baik ya. Silakan lihat peristiwa penting apa di 2020 yang menjadi apa ya kalau saya bilang ya seperti titik balik begitu ya, turning point ya, kemudian pembelajaran apa yang didapat dan ya apa yang mesti dilakukan ya supaya lebih baik di 2021. Oke, di sini Z ada 3 pilihan seperti biasa Z kasih 3 pilihan. Nah, memilihnya ingat ya, jangan pakai angka, tapi memilihnya adalah berdasarkan dari kartunya di sini ya, pakai instingmu. Nah, di sini Z ada set Wildwood Tarot ya, Wildwood Tarot. Kemudian di sini Z ada pakai lagi set Tattoo Tarot ya, yang kedua, dan yang ketiga Z pakai set Animal Totem Tarot. Oke, jadi mau Wildwood Tarot yang warnanya hijau, mau Tattoo Tarot ya atau Tarot Tato yang warnanya merah, atau Animal Totem Tarot ya atau roh animal ya, totemnya binatang ya, dari yang warnanya biru. Jadi mau hijau, merah, biru, mau yang Wildwood Tarot, mau yang Tattoo Tarot, atau mau yang Animal Totem Tarot. Ya, kasih waktu untuk memilih pembelajaran apa sih di tahun 2020 yang akan berguna untukmu di 2021. Sudah, nggak usah lama-lama ya. Langsung aja pilihan pertama, jangan mondar-mandir, jangan bolak-balik ya. Dan kalau sudah biasa mungkin sudah lihat video pilih kartu dari beberapa pembaca tarot, terus kemudian langsung milih saya selalu yang ketiga kak. Oke. Tapi ikuti instingmu deh ya. Cuman kalau bisa sih tidak selalu di PAL yang sama atau posisi yang sama. Oke. Z langsung, nah ini tumben-tumben Z akan shuffle ya. Pertama, peristiwa penting apa sih di 2020? Z mau keluarin 5 kartu. Oke, Z dapat 1 kartu. Saya butuh 5 kartu. Peristiwa penting apa di 2021 yang perlu atau penting untuk jadi turning point kamu. Di sini ada Two of Rose, Injustice. Oke, jadi ternyata ada teman-teman di sini yang kayak semacam dizolimi atau diomongin, digosipin gitu ya. Ada ketidakadilan lah di sini. Nah, di sini memintamu untuk mengingat kembali, bisa jadi ini jadi satu penyemangat kalau misalnya dirimu digosipin, oh kamu gendut, atau kamu hitam, atau kamu pendek, atau apapun itulah ya, kamu gak pintar atau apapun, ini untukmu supaya bisa lebih belajar lagi, gitu. Ya, terus ada sebagian dari kalian yang di sini nggak tahu, di sini ada Knight of Rose, cuman Zinger rasanya energinya ini lebih ke ada yang cinta bertepuk sebelah tangan, tapi sebenarnya belum tentu bertepuk sebelah tangan, cuman kayak tidak berani mengungkapkan. Jadi hanya kayak ngelihat dari belakang ya. Cuman kayak sekedar ngelihat aja, dia lewat mungkin ngelihat gitu ya, sekilas aja gitu. Ada sebagian dari kalian yang seperti itu. Nah, itu kenapa itu penting untukmu belajar gitu loh. Kamu harus lebih berani, harus ngomong dong gitu. Di sini Ten of Stones home dan ada The Wanderer. Ada yang mungkin sudah lama nggak balik rumah ya. Jadi kalau sempat di tahun 2020 ini yang kemarin mungkin menunda-nunda terus akhirnya kena pandemi COVID, terus pada akhirnya nggak jadi balik rumah ya, ini jadi satu momen berharga untukmu belajar ya. Jauh dari rumah tuh ternyata begini, dan ternyata keinginan untuk kembali ke rumah tuh besar gitu ya. Pergi as a wanderer ya, berpetualang gitu. Tapi pada akhirnya kembali lagi. Rumahmu ada di mana? Rumahmu di situ gitu loh. Jadi ternyata rumah adalah tempat terbaik gitu. Jadi tahun 2020 ini pasti pembelajarannya adalah pandemi ini, karena pandemi ini cukup panjang kan.
Tapi selama pandemi ini juga yang terbaca adalah dirimu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan ternyata kangen juga ya sama rumah gitu. Ternyata nggak segitunya ya. Dulu aja pengen pergi terus dari rumah. Ternyata sekarang kangen banget ya sama rumah. Dan untuk di sini ada Queen of Stones. Selama tahun 2020 ternyata ada sebagian dari kalian, ini sebagian cukup banyak juga nih, sebagian ya, bisa sampai 50% lebih, itu yang udah rajin nabung gitu ya. Awalnya karena rajin nabung untuk beli barang mahal. Queen of Stones di sini rajin nabung untuk beli barang mahal, untuk bermewah-mewah ria, berpesta pora dan hal-hal yang cenderung mahal. Mungkin mau beli iPhone, beli apa nih, udah di situ. Ya. Nah, ini peristiwa penting. Jadi ketika kebeli, seneng kan? Kemudian apa yang terjadi? Pandemi. Ya. Ternyata uang yang sudah dikeluarkan banyak itu jadi satu, apa ya kalau digambarkan, jadi satu sayang banget udah kebeli barangnya gitu. Ternyata nilai investasimu di situ kok jadi nggak balik modal gitu. Ternyata yang buat, bisa aja ada sebagian dari kalian yang sudah investasi rumah atau emas atau saham atau apapun, ternyata kok nggak balik modal gitu. Nggak apa-apa ya, apapun yang sudah dirimu investasikan, meskipun itu bentuknya iPhone, meskipun itu bentuknya apapun itu tetap satu kali nantinya tetap itu adalah aset gitu. Apapun yang sudah dirimu beli, memang nggak, bentuknya sudah bukan cash, uang lagi gitu ya. Itu peristiwa penting di 2020. Terus di sini pembelajarannya dari oke, jadi narik ya, jadi nggak shuffle ya. Maaf sih goyang-goyang terus. Nah di sini ada Two of Bows, Knight of Bows sama Nine of Stones. Oke, di sini Zee ngelihat di 2020 ini ternyata ngambil keputusan itu dampaknya besar ya, besar sekali. Two of Bows decision. Oleh sebab itu perlu untuk lebih bisa lain kali di 2021 ya, lain kali di 2021 atau tahun-tahun berikutnya, jangan suka ngambil keputusan dengan cepat. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Contohnya aja waktu beli barang gitu. Ternyata nilai investasi turun kan. Terus contohnya aja keputusan gak balik ke rumah. Ternyata kangen kan sama rumah. And then di 2020 ini kalian sudah cukup bagus sih ya. Sudah cukup bijak. Sebagian besar dari kalian sudah berusaha untuk bisa kayak nahan emosi, nahan amarah. Kalaupun sudah marah juga bisa lebih menenangkan diri lagi. Tapi kembali lagi, di sini ada Nine of Stones. Kembali lagi, kalau bisa nahan diri juga harus bisa nahan nafsu. Nggak tahu nih Zee ngelihat nafsu. Nafsu ini, nafsunya bisa jadi lebih ke, misalnya aja nafsu belanja, nafsu birahi juga ya. Jadi nafsu dalam tanda kutip ada banyak hal. Jadi tapi nafsu ini hubungannya juga dengan, bisa juga terhadap kayak memiliki sesuatu ya. Nafsu yang muncul ya, itu dirimu udah bisa kontrol. Cuman kalau bisa di 2021 lebih dikontrol lagi. Oke, ini kartu terakhir untuk pembelajaran di 2021. Apa yang keluar? 1, oke, 2, 3, 4. Oke. Untuk pembelajaran di 2021. Di sini Zee ada Eight of Rose. Oke, Zee tak apa deh ya. Eight of Rose, Knight of Stones, Page of Stones, sama di sini ada Eight of Stones tapi reverse ya, kebalik kartunya. Oke. Kita mulai dulu dari Eight of Rose, struggle. Zee ngelihat untuk di 2021 penting banget untuk bisa
sebagian dari kalian ada yang kayak memanfaatkan uang tabungan tuh loh ya, karena kayaknya memang masih ada yang finansialnya kurang bagus. Jadi nggak apa-apa ya. 2021 yang perlu dilakukan adalah bertahan, struggle di tempat kerja, seenggak enaknya pun tetap bertahan gitu ya, karena memang di sini perintah, misalnya di sini nasihat dari kartu untuk bertahan dan terus nabung ya. Finansial di sini ini banyak banget ini soal finansial. Terus juga biar dikatain orang, semakin kamu dikatain orang semakin jadi motivasi untuk jadi lebih baik. Terus selalu pandai melihat peluang, kalau ada peluang baru dari segi keuangan ambil secepatnya. Dan di 2021 misalnya mau menajamkan skill atau pengetahuan ya untuk kuliah atau sekolah lagi, untuk belajar lagi, lebih baik di sini sih ini general reading ya. Cuman di sini diminta untuk tidak dulu karena Eight of Stones-nya reverse nih. Zia ada lihat kayak usaha-usaha untuk mempertajam, menambah skill, membuat pekerjaanmu jadi lebih baik mungkin dengan tambahan les komputer, bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau apapun itu mungkin kayak di hold dulu, ditahan dulu karena ini ada hubungannya dengan nyimpen uang. Ini pal 1 ini pal yang nyimpen uang nih. Oke, dan di 2021 yang pasti kembali lagi ke pengontrolan nafsu. Jadi nafsu belanja, nafsu apa yang di 2020 mungkin agak sedikit sudah ditahan, tapi bisa jadi kan kelepasan. Nah, itu lebih dikontrol lagi karena di sini sudah ada kartu wise-nya, di sini ada kartu Knight of Bows-nya kan. Sudah lumayan bijak sih, cuman memang lebih bisa dikontrol, semakin bisa dikontrol semakin baik gitu. Oke, itu untuk pilih pal 1. Semoga 2021 jadi lebih baik untukmu dan semoga rezekinya makin lancar ya, teman-teman. Oke. Kita masuk ke pal 2. Pal 2. Oke. Peristiwa penting di 2020 ini apa? Maaf tadi keluar tapi belum ini ajukan pertanyaannya. Peristiwa penting di 2020. Saya butuh 5 kartu. Oke. Oh, ups ini tidak. Saya butuh 2 kartu lagi. Peristiwa penting di 2020. Oke, ya nggak apa-apa. Saya mulai dari sini dulu ya. Di sini ada kartu Judgment. Terus ada kartu Four of Wands, ada kartu The Devil, King of Coins, King of Swords sama Ten of Swords. Oke. Nah, peristiwa penting di 2020. Di sini terbacanya kalian ada yang kayak ngerasa menderita banget ya. Mungkin kita nggak bicara pandemi aja ya, tapi kayaknya ada yang masalah asmara, ada yang masalah keuangan juga. Terus jadinya setiap kali ngeluh terus, 2020 tuh ngeluh terus ya. Ada yang pokoknya ada yang kayak mau nikah terus batal nikah. Ini sih ada lihat Four of Wands nih. Ada yang pokoknya ada yang mau hajatan gitulah ya. Mau nikah, mau acara sesuatu nggak jadi. Terus ada yang berantem sama pasangan. Ada sebagian dari kalian yang pekerjaannya mungkin ada yang dipecat, mungkin ada yang di 2020 ini ya, ada yang penurunan finansial. Itu karena King of Coins-nya reverse juga ya. Kebalik di sini, jadi ada yang penurunan finansial dan ini cukup kuat ya, ada penurunan finansial juga. Terus tapi dirimu cukup bertahan sih ya, jadi selalu kayak ke orang bilangnya sih aku nggak apa-apa, aku rapopo gitu, padahal udah sakit hati banget. Nah terus memang ini di sini memang tahun 2020 mungkin yang gagal nikah terutama ini besar, momennya besar banget. Itu kalau dibilang nggak apa-apa sebenarnya apa-apa banget. Jadi ada dari kalian tuh yang bener-bener kayak udah rapuh banget, kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Kayak hidupku tuh udah kayak hancur tuh, tapi kayak masih tetap mau jalan. Bagusnya karena di sini
tetap King of Swords di sini, tetap menunjukkan kalau aku rak popo ya, aku nggak apa-apa, tapi sebenarnya dalam diri itu peristiwa penting di 2020 yang perlu kamu ingat. Lain kali ya gimana ya, lebih positif pasti ya. Masalah rezeki nggak kemana. Kalau sekarang kamu belum jodoh sama kerjaanmu yang sekarang, ya nanti pasti ada kerjaan yang lebih jodoh lagi. Terus ini sebuah penyaringan ya. Ada sebagian orang yang mungkin berpikir kayak, oh aku dikeluarkan dari perusahaan itu atau gimana gitu. Mungkin itu sebuah penyaringan, dalam artian mungkin gak cuma si perusahaan yang menyaring kamu, mungkin kamunya juga menyaring perusahaan ini dari hidupmu. Mungkin ini memang bukan perusahaan yang cocok untukmu, mungkin nanti kedepannya ada perusahaan yang lebih cocok untukmu, mungkin dirimu memang ditakdirkan untuk bisnis, kan siapa tahu gitu. Jadi gak yang bener-bener notabene-nya kamu hanya dari sisimu aja yang merasa maksudnya nggak nyaman gitu loh. Pasti sebenarnya perasaan nggak nyaman itu sebenarnya selalu ada sisi baiknya gitu loh. Makanya look at the bright side, lihat dari sisi baiknya gitu. Dan King of Coins-nya mesti reverse ya, meskipun rezeki mungkin lagi kurang bagus atau kayak gimana, no problem. The devil nih hati-hati, karena di sini perasaan sakit hatinya, kesalnya itu kuat banget di 2020. Semakin kamu suka bilang aku sial, aku apa, badanku kok badanku ya, ya mungkin ada yang kayak sampai fisiknya tidak enak badan loh, karena ini benar-benar perasaan sakit hati yang benar-benar ini banget, sakit banget gitu ya. Nggak apa-apa, ini pelajaran, ini benar-benar pelajarannya. Jangan kayak ya udah berlalu aja. Ini pelajaran untukmu, untuk kayak apalagi soal pasangan. Berarti kayak, oh ya mungkin kalau belum bisa nikah, ya nggak apa-apa, sabar dulu. Di sini sebenarnya nggak ada yang kayak, kan nggak ada yang bisa mengubah situasi pandemi, atau nggak ada juga yang bisa mengubah situasi kayak pacaran terus kemudian nggak jadi nikah atau apa, kan nggak ada yang bisa mengubah gitu loh. Ya harus bisa lebih sabar ya. Terus lebih tepatnya lagi pembelajaran di 2020 ini apa sih? Ya apa? Oke, saya udah tarik kartu. Kita mulai dulu. Knight of Swords, Two of Coins, The Hierophant sama The Magician. Oke. Mungkin kalau bagi kalian yang jarang lihat saya kocok kartu, shuffle kartu kayak gini, itu lebih sering narik kartu pakai intuisi gitu. Cuman saya tetap juga shuffle kartu. Knight of Swords sama Two of Coins. Pembelajaran di 2020. Well, lain kali pertimbangan tuh yang lebih lama ya. Pertimbangan tuh yang lebih lama. Pilih pasangan, pertimbangan yang lebih lama. Cari perusahaan, pertimbangan yang lebih lama. Jangan kayak, perusahaannya bagus, tahu-tahu perusahaannya juga bisa main pecat kamu gitu. Perusahaan yang baik akan berusaha mempertahankan karyawannya, Tuhan kan ya. Memang sih tidak ada yang bisa dipungkiri juga, namanya juga pandemi ya. The Magician sama Hierophant. Oke. Tahun 2020 ini harus belajar untuk lebih positif ya. Jangan sedih terus ya. Lihat The Hierophant-nya. Hierophant itu kayak sosok yang begitu bijak gitu loh. Kembali lagi, kita tuh harus kembali pada Tuhan gitu. Jangan selalu kayak bilang hidupku sial, aku nggak bakalan beruntung, ini kayak gimana kehidupannya, susah sekarang, zaman sekarang zamannya susah, susah. Ya kamu akan susah terus. Kalau kamu bisa mulai detik ini, setelah dirimu dengarkan video kartu tarot ini, tolong banget ya, atau audio kartu tarot ini, tolong banget untuk mulai, minta tolong loh nih, untuk mulai bersikap positif, untuk mulai berpikir positif, dan untuk mulai berucap positif gitu. Magician, kamu yang mengubah, kamu yang menyulap hidup kamu. Kamu harus dekatkan kembali dirimu pada Tuhan, dan percayalah segala sesuatu tuh yang kuasa, yang punya andil gitu loh. Kalau dirimu percayakan semua pada yang kuasa, pasti jalannya akan lebih baik. Berserah, surrender aja. Tetap berusaha, tetap ya, tapi jangan sebentar-bentar bilang hidupku susah, Tuhan gak adil, kayak gimana dan kayak gimana. Zaman sekarang yang kayak ya gitulah, yang kayak komat kamit, ngomel-ngomel terus. Apakah hidupmu akan lebih baik? Enggak.
ya. Terus apa yang harus kamu lakukan di 2021? Kita lihat ya, Zee bisa tarik berapa kartu. Zee cuma niat narik 3 kartu. Oke, iya, keluar 3 kartu. Apa sih yang mesti kamu lakukan di 2021? Untuk 2021 penting banget untuk dirimu banyak memberi. Ada rezeki berapapun sayang ya, kalau bentuknya tenaga juga nggak apa-apa. Donor darah lo itu lo juga bagus, cuman ya memang sih mungkin ada yang kurang setuju dengan konsep donor darah. Oke. Bersedekah ya punyanya apa ya, bersedekahlah gitu loh. Kamu masih bisa makan hari ini, coba bersedekah berapapun gitu ya. Terus 10 of Wands. 2021 lebih perkokoh ya, fondasi hidup gitu. Yakinnya maunya kemana gitu. Jangan kayak malah jadi sedih dan kayak bingung nggak tahu mengapain. Lebih perkokoh, karena pembelajaran untuk 2021 nih kayaknya 2021 mungkin ada sebagian dari kalian yang secara ekonomi bakalan kurang baik ya, karena 8 of Coins saya reverse. Atau juga ada yang mungkin ya kalau memang belum menikah, nggak jadi menikah, ini ya bakalan nggak nikah juga gitu loh di 2021. Yang kayak yang mungkin tadinya karena pandemi terus malah jadinya nggak nikah. Cuman ini general reading ya. Dan masalah pekerjaan juga. Nah tadi saya udah bilang bangun pondasi itu artinya punya target gitu loh. Targetmu tuh mau apa ya. Targetmu itu yang akan menentukanmu untuk mengarahkan kamu untuk jadi pribadi yang saya tahu mau kemana, saya tahu saya mau punya kerjaan apa, dan saya cari itu, tapi buat yang realistis gitu loh. Jadi kayak misalnya aku mau kerja nih, kamu jangan targetin perusahaan-perusahaan besar harus terima aku. Kamu tahu sekarang bersaing kan? Ya udah, maksudnya aku mau target dengan gaji sekian. Ya nggak muluk-muluk dulu, target yang kecil-kecil dulu. Tapi yang pasti ini harus, yang penting aku cukup dulu gitu. Atau aku mau kayak bisa settle dengan pacarku, aku harus memperbaiki hubunganku dengan pacarku misalnya kayak gitu. Jadi lupakan kesedihanmu, lupakan pesimisanmu gitu ya. Lupakan kebencianmu dan rasa kesalmu terhadap hidupmu ini, jalan terus gitu ya. Jangan mundur, jangan putus asa ya, supaya 2021 kamu jadi lebih baik. Ingat, kalau kamu masih bisa buka mata esok hari, kalau kamu malam ini bisa tidur, besoknya kamu masih bisa buka mata, maka selalu ada kesempatan dalam hidup kamu untuk diubah, untuk jadi lebih baik. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moon Confirmation. Klik lonceng di bawah ini untuk tahu pemberitahuan video-video terbaru dari Zee. Dan untuk kalian yang belum subscribe ya. Zee langsung ke pile yang ketiga. Pile yang ketiga yang biru ya, yang Animal Totem Tarot. Pembelajaran di tahun 2020 dan apa yang harus kamu lakukan di 2021 dari set Animal Tarot. Pertama, peristiwa penting apa sih di 2020 yang harus dilihat. Oke. 1/5 kartu, Dear Spirit Guide, Dear Guardian Angels, with the power of the universe. Oke, ini 5 card, there you go. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pesan penting apa di 2020 atau peristiwa penting apa di 2020? Di sini ada Four of Wands, tapi ini reverse. Nah, Four of Wands ini menandakan bahwa ada satu pencapaian ada satu ketidakpencapaian. Jadi ada suatu kegagalan. Ada suatu kesedihan. Yang utamanya bagi kalian yang wanita, ataupun jika kalian pria, kesedihan disebabkan oleh seorang wanita. Bisa percintaan, bisa keuangan, bisa apapun. Dan kalau untuk kalian yang seorang wanita, ini adalah dirimu bersedih.
ada suatu kegagalan, ada suatu pencapaian, suatu bisa jadi kayak pesta pernikahan yang tidak jadi, atau pesta yang tidak jadi, atau hajatan yang tidak jadi, ya, dan tidak berani untuk melakukan. Jadi kayak dianggap sebagai suatu kegagalan. Padahal kesampingkan, ini bukan kegagalan. Ini adalah justru bisa disebut sebagai pencapaian. Page of Cups di sini dan Nine of Cups. Logikanya gini, untuk kalian yang gak jadi hajatan di tahun 2020 ini misalnya, simpen duit kan berarti, ya, gak jadi hajatan. Gak jadi hajatan bukan berarti gak jadi nikah atau gak jadi pesta ulang tahun atau apapun. Ya kan berarti kalian masih sehat sekarang ini, dan mungkin tahun berikutnya bisa dibuat yang lebih besar. Dan ini bisa jadi bukan karena corona. Contohnya saja mungkin ada yang dari kalian yang karena Zee melihat kayak ini tuh satu ketidakpencapaian yang karena bisa jadi faktor materi. Jadi kayak gak jadi pesta pernikahan yang besar tapi jadi yang kecil gitu. Padahal sebenarnya ini akan jadi sebuah anugerah besar. Ini ada pembelajaran bahwa, hey, kamu tuh harus nyimpan uang. Hey, kamu tuh tidak seharusnya melakukan hajatan atau acara besar ini. Hey, kamu tuh tidak seharusnya pergi berwisata ke tempat ini, gitu. Kamu seharusnya menyimpan uang karena untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu akan punya Nine of Cups. Dan ini untuk materi. Ini jelas-jelas materi ini kalau Zee lihat. Materi yang membahagiakan. Mungkin ada kalian yang pengen banget beli mobil. Tapi di tahun 2020 mungkin mau melakukan sesuatu yang agak besar yang membuang banyak uang gitu, atau bukan membuang lah, kayak menghabiskan banyak uang. Nah, di sinilah kalian akan kayak bisa kebeli nih mobil, atau mungkin mau DP duitnya mungkin pakai dulu. Nah, ini bisa nih kebayar DP-nya. Jadi satu pembelajaran bahwa sebenarnya tuh kamu tuh seharusnya lebih bisa menahan diri. Tidak harus jadi seorang di Empress yang santai ya seperti si Bull ini, tapi maksudnya istilah kata kita tuh kadang harus mundur gitu. Kita nggak harus langsung kayak kita harus begini harus pesta harus begini kita just be simple gitu ya, simple aja. Karena apa? Karena mungkin itu manfaatnya adalah untuk dirimu sendiri gitu ya. Inilah peristiwa yang terjadi, yang justru sebenarnya malah menjadi titik kamu untuk menyimpan rezekimu gitu. Nah, pembelajaran di tahun 2020 ini adalah Seven of Wands. Yang pasti dirimu sudah sangat tersakiti ya. Seven of Wands, banyak banget tantangan, banyak banget challenge. Tapi meskipun kamu Ten of Swords, ini sebenarnya kayaknya burungnya udah mati. Tapi percayalah, jadi seperti kayak kucing yang nyawanya ada 9. Hilang 1 nyawa masih ada 8 nyawa. Artinya kamu tidak mati kemarin, kamu tidak kelaparan di tahun 2020, kamu masih hidup, kamu masih bertahan, kamu masih sehat. Kamu masih bergerak, kamu masih bisa melakukan segala aktivitas, maka kamu selamat. Jadi pembelajaran di 2020 ini adalah apapun yang sudah kamu lewati di 2020 itu, kamu sudah selamat, kamu aman. Ya, dan Four of Cups di sini. Artinya dengan kamu menghindari keinginanmu untuk kayak mempunyai sesuatu yang besar, ya, atau kayak mengambil tawaran, misalnya tawaran kerjaan atau apapun. Karena ada orang yang seperti ini. Untung aku nggak jadi kerja di perusahaan itu. Perusahaan itu pada akhirnya tutup. Bisa jadi seperti itu. Atau untung aku nggak jadi pergi ke sana. Ternyata sekarang lockdown, malah nanti saya nggak bisa kemana-mana. Misalnya kayak gitu, negara itu misalnya kayak gitu. Jadi Four of Cups di sini. Pembelajarannya adalah sesulit apapun kehidupanmu, ya, Ten of Swords di sini, kamu tidak mati, kamu masih hidup meskipun kamu nggak jadi pergi atau tidak jadi melakukan hal ini, pesta besar ini, kamu tetap hidup, kamu tetap bertahan, dan bahkan kamu kuat. Dan tahun 2021 kamu akan lebih kuat. Ini dikatakan di sini, kamu Ten of Swords. Kamu meskipun sudah sampai sangat-sangat menderitanya, mungkin dijatuhin orang lah, mungkin apa ya, dipojokin orang atau apapun, kamu tetap hebat. Nah, apa yang harus kamu lakukan di tahun 2020 ini? 2021, maaf.
Supaya jadi lebih baik 2021, apa yang harus kamu lakukan? Ini nempel kartunya sama saya. 2021, apa yang harus kamu lakukan? Give me a card. Satu kartu lagi. Oke. Di 2021 yang harus kamu lakukan adalah memulai awal yang baru. Kalau kamu disakiti orang, karena di sini sepertinya ada yang nyakitin kamu juga nih, sampai mau menghancurkan kamu, atau kamu tersakiti oleh sesuatu, ya. Ace of Wands, kamu punya jalan baru, kartu Death di sini. Kamu punya jalan baru untuk menata hidupmu kembali menjadi lebih baik. Tidak perlu takut, karena sebenarnya tahun 2021 justru menjadi awal yang baru. Rasa sakit hatimu, Three of Swords di sini, Ten of Swords yang tadi, dan challenge tantangan dari Seven of Wands ini menjadikan kamu lebih kuat. Meskipun kamu sakit hati, kamu jadi hero, King of Swords. Ingat loh ya, di sini kamu Queen of Swords ya. Kamu kayaknya nggak berani melawan di 2020 ya. Kartunya reverse nih. Aduh, nggak ambil kartunya reverse, kebalik ya. Tapi kamu malah lebih hebat lagi, kamu lebih maskulin lagi, kamu lebih tampang, lebih berani lagi. Kamu jadi elang di sini, dan kamu punya mahkota di sini karena kamu raja. Kamu berani, dan pokoknya intinya 2021 kamu akan jauh lebih hebat. Dan jangan takut, jangan trauma dengan apa yang terjadi di 2020 ya. Kejadian yang terjadi di 2020 kamu bisa handle, kamu lebih hebat ya. Saya pisahkan ini, dan tadi saya sudah pisahkan ya, waktu tadi di awal readingan yang pala ketiga ini. Oke, kamu lebih hebat dan kamu lebih kuat. You are King of Swords. Saya Zee, terima kasih yang sudah mampir ke video ini, dan semoga ini memberikan motivasi kamu di tahun 2021 untuk jadi lebih baik, dan semoga di tahun 2021 lebih banyak rezeki ya, lebih hebat, lebih keren, lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera. Dan yang pasti di kapanpun Anda penonton video ini, baik ini di akhir 2020 atau di tahun 2021, semoga Anda selalu diberkati oleh alam semesta. Zee pamit dulu, bye-bye semua.